Meskipun MU menolak tawaran pertama mereka sebesar 10 juta euro, negosiasi antara United dan Galatasaray untuk Aaron Wan-Bissaka terus berlanjut. Potensi transfer apapun akan diklarifikasi dalam waktu singkat. Telah banyak dilaporkan bahwa dia mungkin akan keluar musim panas ini, dengan Inter Milan dikaitkan dengan kepindahan pemain tersebut. Selain itu, karena krisis dana, United hanya bisa merekrut penggantinya jika Wan-Bissaka dijual. Baik Denzel Dumfries dan Jeremy Frimpong bisa masuk sebagai pengganti. Berdasarkan informasi yang diterima, klub Turki mendapat lampu hijau dari Manchester United yang membiarkan pintunya terbuka. Negosiasi masih berjalan dan sang pemain juga dikabarkan telah memberikan lampu hijau untuk pindah. Galatasaray menawari Wan-Bissaka gaji tahunan sebesar 2,5 juta euro dan sang pemain menjawab setuju. 10 juta euro terasa sedikit rendah untuk pemain senilai 20 juta euro menurut Transfermarkt. Peluang bermain di Liga Champions, peluang untuk memenangkan gelar liga, dan waktu bermain reguler mungkin terbukti sulit untuk diabaikan. Facundo Pellistri, Hannibal Mejbri dan Mason Greenwood kembali ke Man United. Ineos belum mengambil keputusan tentang masa depan mereka. 1 gol dan 1 assist untuk Facundo Pellistri dalam kemenangan 4-0 Uruguay atas Meksiko. Dalam laga persahabatan, mungkin kurang cukup sebagai perbandingan. Pellistri mencetak gol internasional senior perdananya untuk Uruguay. Namun pertandingan tersebut akan dikenang karena semua alasan yang salah. Pertandingan yang mengesankan baginya berisiko dibayangi oleh keributan penonton. Sejumlah pendukung tuan rumah Meksiko marah melihat tim mereka tertinggal 4 gol hanya 4 menit setelah jeda. Sementara itu, 2 gol dalam laga Portugal versus Finlandia membuat Bruno Fernandes memiliki 16 keterlibatan gol dalam 10 pertandingan terakhir untuk Portugal. Fernandes dikontrak United hingga 2026, namun diyakini akan berusaha mencapai kesepakatan baru untuk mencerminkan peran integralnya di klub. Jika MU gagal menyepakati kontrak baru, Fernandes akan berstatus agen bebas musim depan. Bagaimana tampilan jendela transfer musim panas Manchester United sedikit bisa digambarkan berikut ini. Bek tengah berkaki kiri, Jarrad Branthwaite, bandrol 50 juta pound. Dia adalah penandatanganan prioritas, dan karena kurangnya kompetisi dan kebutuhan Everton untuk menjual, Ineos yakin mereka bisa mendapatkan kesepakatan dengan harga 50 juta pound. Jika tidak, mereka akan berpaling ke arah Guehi, Inacio, atau Max Kilman. Bek tengah berkaki kanan, prioritas Todibo dengan bandrol 34 juta pound. Kesepakatan yang mudah dilakukan, tetapi mungkin bergantung pada beberapa penjualan, jika Branthwaite tercapai terlebih dahulu. Leny Yoro, Anselmino, dan Bremer sebagai alternatif. United sedang melakukan pembicaraan dengan perwakilan Branthwaite, Yoro dan Inacio. Bek kiri, Milos Kerkez adalah pilihan pertama, tapi Bournemouth mungkin akan mempersulitnya. Pilihan lainnya termasuk Ait Nouri, Marvin Barth, Ian Maatsen, dan Loko. Gelandang bertahan, Morten Hjulmand dan Yusuf Fofana adalah yang paling dikagumi, dengan kontak awal sudah terjadi. Joao Gomez dan Onana juga dipandang sebagai opsi. Joao Neves favorit Ineos, tetapi kemungkinan besar berada di luar kisaran harga. Ineos menginginkan 2 pemain lini tengah, tapi itu tergantung pada jumlah pemain yang keluar. Penyerang sayap, Olise adalah prioritas tetapi bergantung pada penjualan Greenwood atau Sancho. Dowe, Williams, dan Neto juga dikagumi oleh klub, dengan Dowe dipandang sebagai pilihan kedua setelah Olise. Di lini depan, kecil kemungkinan Man Utd akan menghabiskan banyak uang, kecuali banyak penjualan terjadi. Matheus Cunha paling disukai bersama Sesko tetapi kemungkinan besar terlalu mahal. Guirassy, Brobbey, dan Tony, opsi lain paling mungkin menurut laporan.
Manchester United ingin merekrut striker berpengalaman Liga Premier. Informasi di atas berdasarkan sumber terpercaya. Ketidakpastian kapan review musim yang dilakukan Ineos membuat sejumlah jurnalis kredibel hanya bisa menebak-nebak. Jurnalis abal-abal malah mengarang kisah demi view dan konten. Ineos telah menangani situasi manajer ini dengan sempurna. Mereka tidak memberikan rincian apapun, bocoran sedikit pun dan membiarkan semua orang termasuk jurnalis besar menebak-nebak. Termasuk Kun Wouter-Moepeters yang sering berbagi info akurat. Kali ini mereka terus membagikan hal yang sama, prediksi pribadi dan bukan info akurat. Terakhir, saking frustasinya tidak ada berita, jurnalis ngasal membuat kisah bahwa Ten Hag 100% diganti oleh Mauricio Pochettino. Sehari sebelumnya, kisah yang sama, hanya kali ini Thomas Tuchel. Dan sehari sebelum itu, giliran Gareth Southgate. Yang jelas, jika Ineos memecat Ten Hag, dia berhak mendapatkan 9 juta euro kompensasi setelah memenangkan Piala FA dan lolos ke Eropa. Misterius dengan cara Ineos menyembunyikan semuanya, Anda akan mengetahuinya begitu pihak Ineos sendiri yang memberitahu. Sementara itu, Harry Maguire menyusul Marcus Rashford dikeluarkan dari skuad Inggris menuju Euro 2024. MU hanya diwakili Luke Shaw dan Kobbie Mainoo di timnas 3 singa. Crystal Palace menjadi penyumbang terbanyak dengan 4 pemain. Sementara itu, CEO sementara MU, Patrick Stewart dan Jean-Claude Blanc, menjadi perwakilan Manchester United pada pertemuan Liga Inggris hari ini untuk membahas pemeliharaan atau penghapusan VAR. Eksekutif Wolves, Jeff Shi, adalah satu-satunya yang mendukung penghapusan VAR dari Liga Premier. 19 klub lain menolaknya. Manchester United termasuk di antara klub yang tertarik mendatangkan Jean-Clair Todibo musim panas ini. Diduga harganya sekitar 34 juta pound. Namun, ternyata Nice terbuka untuk menjualnya seharga 21 juta pound, mengingat Nice pun dimiliki Ineos. Rasanya, Todibo tidak akan sulit pindah ke MU. Tak hanya Todibo, MU adalah salah satu klub yang tertarik pada gelandang Brent Thuram. Harganya sekitar 20 juta euro hingga 30 juta musim panas ini, dengan sisa 1 tahun di kontraknya saat ini. Sementara untuk penjualan, MU menginginkan 34 juta pound untuk Mason Greenwood yang dianggap kemahalan oleh Juventus. Menurut sumber klub Italia, Mason telah setuju dengan persyaratan pribadi. Oleh karena itu, mereka berniat untuk memasukkan pemain dalam kesepakatan potensial. Nama yang dibidik terutama Samuel Ealing Jr. Federico Chiesa adalah nama lain yang patut dipertimbangkan. Jika Juve tak mau menebus Mason, Benfica sudah bergerak untuk merekrut Greenwood. Perwakilan klub Portugal telah bertemu dengan ayah sang pemain, Andrew Greenwood.